Pantas saja buta itu dihina, dibully. Itu satu kejahatan dan kita akan melaporkan nanti Novi dan Denny Sumargo. Nah, kemudian kalau mereka ngasih uang ke saudaranya, anggap aja karena saudaranya juga akan bekerja seumur hidup untuk menjaga dia. Nah, inilah prestasi. Jangan kalian bikin orang frustasi. Turut prihatin dengan sikap daripada Novi maupun Denny yang menggiring kemudian mempublikasi untuk dikembalikan dana donatur donasi terhadap Agus yang buta. Ini bukan malah menyembuhkan mereka, tapi membuat menyakitkan dan melukai perasaan mereka gitu. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang menyatakan bahwa ada perbuatan semena-mena dan ya, hey, lu kalau udah nyumbang orang donasi, udah mau diapain aja tuh urusannya dia. Kalau dia pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan fasilitas BPJS, dan itu memang hak warga negara diatur dalam undang-undang. Jangan mentang-mentang lu kasih uang 1,5 miliar, kemudian lu harus menggunakan uang itu. Hemat praktis dong. Tujuannya apa? Untuk membantu dia. Kalaupun dia menyerahkan uang ini kepada istrinya atau adiknya, ya. Nah, saya salut dengan istrinya nggak minta dikasih. Namanya orang buta, emang dia bisa ke ATM, emang dia bisa ngecek ngapain. Udah syukur bisa istrinya pegang jaga. Jadi dari sekian banyaknya donasi yang keluar, itu hanya 900 sekian untuk biaya RSCM guys, ya. Jadi berapa ratus juta yang sudah keluar untuk pengobatan itu cuma 900 ribuan sekian. Bingung ya, kita mati-matian di sini untuk mikir gimana caranya Mas Agus dapatkan donasi bantuan pengobatan yang terbaik dan secepatnya dari rumah sakit dan dokter. Tapi ketika mendapatkan uang, kok kayak gini gitu ya. Kok dibagi-bagi, dikata ini warisan kali guys. Ingat, ini donasi uang orang ya. Bukan uang pribadi yang diatur-atur, main ngatur aja itu dibagi-bagi gimana-gimana. Pakai buat bayar utang apa, kagak ada urusan utang sama pengobatan Mas Agus. Bayang nggak jadi saya gimana? Yang penting kita kepengennya tindakan secepatnya. Mau berapapun kita bayar, katanya gitu kan. Mau berapapun kita bayar, mau bagaimanapun tetap kita bayar. Kita punya duit, kata Wawa ini sambil teriak-teriak kan. Terus dijelasin sama dokternya. Maaf ibu, katanya gitu. Bukannya kita ini, katanya gitu kan. Tapi lebih baik pakai BPJS aja, katanya gitu. Karena lebih mudah, karena di sini tuh rumah sakit pemerintah. Karena lebih banyak yang memakai BPJS. Itu kata-kata dari dokternya. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Agus yang disiram air keras oleh karyawannya. Keluarga Agus Salim korban penyiraman air keras buka suara terkait uang bantuan sebesar 1,5 M. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Oke, Bang Farad. Ya. Saya turut prihatin dengan sikap daripada Novi maupun Denny yang menggiring kemudian mempublikasi untuk dikembalikan dana donatur donasi terhadap Agus yang buta. Ini bukan malah menyembuhkan mereka, tapi membuat menyakitkan dan melukai perasaan mereka gitu. Dan ini merupakan suatu perbuatan yang menyatakan bahwa ada perbuatan semena-mena dan ya, hey, lu kalau udah nyumbang orang donasi, udah mau diapain aja tuh urusannya dia. Kalau dia pergi berobat ke rumah sakit dan menggunakan fasilitas BPJS, dan itu memang hak warga negara diatur dalam undang-undang. Jangan mentang-mentang lu kasih uang 1,5 miliar, kemudian lu harus menggunakan uang itu. Hemat praktis dong. Tujuannya apa? Untuk membantu dia. Kalaupun dia menyerahkan uang ini kepada istrinya atau adiknya, ya. Nah, saya salut dengan istrinya nggak minta dikasih. Namanya orang buta, emang dia bisa ke ATM, emang dia bisa ngecek ngapain. Udah syukur bisa istrinya pegang jaga. Dan kalau dipegang orang lain, ditipu atau diracuni, dia mati. Ya wajarlah dia menyerahkan diri, dititipkan agar dia merasa bermanfaat dan berarti bagi lingkungan di sekitarnya. Nah, apabila kalian campuri, itu sangat mengganggu, sangat merusak, mempermalukan. Memang mereka orang tidak punya kemampuan. Itu adalah hiburan. Dan itu namanya dalam Al-Quran pun ada, ya. Apa ayatnya? Araita lagi buka jibutidin.
wajah lagi jadi kuliah ini. Tahukah kamu siapa orang yang mendusta agama? Ya. Orang yang menelantarkan orang anak yatim dan tidak memberi makan pada orang miskin. Nah, jadi kalau kalian menyumbang, siapapun netizen, ya sumbang. Itu adalah kewajiban baik dalam agama maupun undang-undang yang mengaturnya. Gitu. Jangan gara-gara Sinopi, aku nawe, tiba-tiba kalian ejek, pantas saja buta itu dihina, dibully. Itu satu kejahatan dan kita akan melaporkan nanti Nopi dan Denny Sumargo. Nah, kemudian kalau mereka ngasih uang 100 juta ke saudaranya, anggap aja karena saudaranya juga akan bekerja seumur hidup untuk menjaga dia. Nah, inilah prestasi. Jangan kalian bikin orang frustasi. Kalau mereka frustasi, nanti dampaknya apa? Bisa-bisa dia bunuh diri gara-gara kebutaan. Kalau terjadi apa-apa sama Agus, misalnya dia buta atau dia bunuh diri, berarti tanggung jawab daripada pembulian yang dilakukan di media sosial. Ya, kamu Denny Sumargo, kamu jangan sosok bijak seperti itu. Apa yang kau lakukan itu adalah menginjak-injak, mempermalukan orang, ya gitu. Artinya dari Bang Farad sendiri sangat geram ya Bang dengan Densu yang yang mempermalukan gitu. Tanpa kamu juga, tanpa Denny Sumargo bisa orang nyumbang. Ya kan, justru kalian mendapat tempat yang terhormat, mulia karena melakukan, kan mereka memberi sumbangan adalah masuk ke rekening Agus kan. Ya, orang bukan gara-gara yayasan. Coba sumbangan buat yayasan nggak ada yang mau, nanti yayasan potong operasional segala macam. Tapi bukan berarti sumbangan mereka empati kepada Agus, kemudian uangnya dialihkan untuk dikelola yayasan. Ini pernah kejadian beberapa waktu lalu, sumbangan untuk ini, tapi kok di yayasan. benar. Nah, itu merupakan satu kejahatan juga, bisa kita laporkan, bisa diaudit. Nah, kalau mereka keluarga menghabiskan 1 hari pun, mereka beli gunung emas, nggak ada masalah. Karena ke orang. Bahkan ditambah lagi nggak ada masalah. Seumur hidup mereka akan dikasihani, akan disumbangi. Itu jaminan agama, ya. Jadi kalian jangan lihat orang duit banyak, iri marah. Carilah kesalahan daripada istrinya, nggak ucapkan terima kasih. Ya, Nopi, kamu masih baru pemula, jangan permalukan orang. Kamu juga, Denny Sumargo, walaupun kamu tokoh public figure, jangan permalukan orang. Jangan permalukan orang gitu. Kalau kamu permalukan orang, maka kamu akan dipermalukan orang. Itu aja. Itu mungkin pesan dari saya. Dan jangan ikut-ikutan membuli Agus. Agus adalah orang buta, dia udah nggak bisa apa-apa. Dikasih juga uang 1 miliar, 10 miliar, dia nggak bisa ngeliat uang gitu. Dia hanya butuh perhatian, kasih sayang orang gitu. Kalau dibantu 100 juta adiknya, biarlah. Supaya adiknya nggak dicari-cari apa namanya itu? Pinjol. Ya, supaya tenang mengurus. Harus dibantu. Walaupun misalnya yang harus kalian bantu adalah orang-orang di sekitar yang mau membantu Agus. Bukan suruh Agus pegang uang 1,5 miliar, suruh dia pelit. Ngapain? Agus saja nggak pelit kok, dia harus pelit sama saudaranya, keluarganya. Ya, oke, itu aja mungkin dari saya, dari Krisna. Gimana Bang Krisna melihat kasus ini? Bang Krisna sendiri melihat seperti apa? Niat baiknya Denny dengan Novi ini kan baik, artinya melakukan himbauan untuk donasi kepada Agus. Jadi dengan niat baiknya Novi dan Denny ini jangan sampai orang berbalik menilai bahwa ada satu kepentingan. Kan tujuannya baik, ya kan, orang menilai udah baik. Dengan sekarang dia membuli kan kayak ada maksud dan tujuan sendiri. Kenapa sih gitu loh? Seperti yang tadi dikatakan oleh Bang Farad itu benar. Nggak ada yang ngatur ketika orang udah mendapatkan donasi, mendapatkan uang, terus dia mau habiskan 1 hari pun, 1 hari itu pun nggak ada masalah buat dia. Ya dia juga pasti akan disisikan untuk pengobatan. Yang kemudian kalau dia bantu, kan gini loh, ini kan kehilangan organ mata itu kan luar biasa. Artinya bahwa pukulan buat hidupnya dia tuh menerima kondisi yang saat ini tuh dia lagi keadaan drop. Nah, untuk bagaimana kan melakukan pengobatan penyembuhannya dengan meringankan pikiran-pikiran bebannya dia terhadap kehidupan yang sebelumnya dia selama ini udah jalanin. Kemudian dia bantu saudaranya, lalu ada bantu istrinya, mengurangi beban-beban hidupnya yang pernah ada dalam kehidupan sebelumnya. Ini kan juga membantu memulihkan segera dalam kesehatannya dia. Jadi buat kita artinya nggak usah lah orang kalau udah nyumbang terus sekarang dimasalahkan terus duit itu juga harus kembalikan lagi ini kemana, itu haknya dia kok, biarin aja udah. Kita sekarang supporting aja buat bagaimana ke depan dia menyambung kehidupan itu aja. Oke, ya. Artinya kan ini
itu bukan hanya buat operasi dan juga buat kebutuhan juga artinya dong. Boleh mobil boleh kok. Benar. Hanya marah aja tersinggung. Hanya buat heboh-hebohan. Itu nggak bagus caramu itu. Kamu baik-baik ngancam kami akan pakai pengacara Denny Sumargo, pengacara saya pakai emang kenapa? Lu pakai 1000 pengacara ya, gua akan bela si Agus. Ya, nggak ada masalah. Lu Silakan. pakai Denny udah Perego pakai biaya 1000 pengacara, si Novi bayar 1000 pengacara, gua bela, gua hajar kalian. Ya, Farhad Abbas ketua umum LSM Hajar Indonesia Hukum Jamun Rakyat, ketua umum Partai Pandai, Partai Negeri Daulat Indonesia. Nih, Mas Krisna, pengacara paling top, pengacara perkasa. Kita bela orang kaum yang lemah, mengarah kasus Bila Cirebon, ya, betul kan? Ya, Oke. Bang, ngelihat 1,5 M padahal itu hal yang 1,5 besar kecil. nggak besar, beli rumah kali 500 juta, beli mobil, kebutuhan dia nggak akan sampai itu. Tiap hari, siapa aja udah punya orang buta bantu tiap hari. Tiap hari, jangan di stop, jangan pernah berhenti. Nggak akan bikin punya uang satu gunung mereka kok itu, ya. Ya, masih Oke. banyak, masih ada Icang yang lain, lu bantu Icang masih. Ya. Simpang siur terkait uang donasi yang diberikan kepada keluarga Agus Salim, akhirnya pihak keluarga Agus angkat bicara. Tak tanggung-tanggung donasi yang diperoleh sebanyak 1,5 M. Klarifikasi ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut, terutama setelah adanya dugaan penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu. Donasi tersebut diterima oleh Agus untuk proses pengobatan matanya setelah insiden yang mengubah hidupnya. Penerimaan dana ini diawasi oleh pihak yayasan yang diwakili oleh Pratiwi Novianti. Novi mengungkapkan kekecewaannya terhadap Elmi, istri dari Agus Salim, yang dituduh telah menilep uang donasi sebesar 500 juta. Ia merasa dibohongi karena Elmi tidak menginformasikan bahwa total dana yang terkumpul mencapai 1,5 miliar. Novi menjelaskan bahwa pada tanggal 3 lalu saat podcast kedua, Agus masih menggunakan BPJS untuk pengobatan, tetapi pelayanan yang diterima tidak maksimal. Bahkan ada insiden di mana Agus berargumen dengan suster terkait perawatan yang ia terima. Sayangnya selama ini Novi mengaku tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai penggunaan dana donasi tersebut. Ia merasa tidak dilibatkan dalam keputusan terkait pengelolaan dana dan ketika meminta mutasi, ia menemukan transfer ratusan juta ke istri Agus dan 50 juta ke kakaknya. Agus Salim sendiri mengonfirmasi bahwa tidak ada perjanjian formal terkait penggunaan dana tersebut. Ia menekankan bahwa keputusan untuk pergi ke Rumah Sakit Cipto tidak diiringi dengan arahan yang jelas mengenai penggunaan dana donasi. Selain itu, Agus juga mengakui bahwa ia setuju untuk membantu Wawa meskipun hal ini tidak berhubungan langsung dengan pengobatan matanya. Di sisi lain, Elmi menambahkan bahwa awalnya mereka mengira donasi dari Novi dan Pak Densu terpisah. Agus kemudian menghubungi tim Denny Sumargo untuk mengucapkan terima kasih atas dukungan tersebut. Klarifikasi dari keluarga Agus Salim menunjukkan kompleksitas situasi yang dihadapi terkait donasi yang seharusnya digunakan untuk pengobatan. Dengan berbagai pihak yang terlibat dan perbedaan informasi, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan bantuan yang diterima digunakan sesuai dengan tujuan awal.